Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Primaresda. Salam pintar untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang protokol pada jaringan komputer. Seperti yang diilustrasikan pada gambar, di sini ada dua orang yang berbeda. Kita anggap satu orang Indonesia dan satu orang Jepang. Orang Jepang hanya bisa berbahasa Jepang, sementara orang Indonesia hanya bisa berbahasa Indonesia. Kira-kira ketika terjadi komunikasi seperti yang dicontohkan pada gambar ini, maka tentu saja komunikasi tersebut tidak mampu berjalan sebagaimana mestinya. Misalnya ketika orang Jepang ingin mengatakan di mana di sini toilet dengan bahasa Jepang, sementara orang Indonesia hanya bisa memahami bahasa Indonesia, tentu komunikasi tidak bisa berjalan dengan baik. Tetapi ketika kedua orang ini saling mengambil inisiatif bagaimana sama-sama menggunakan bahasa Inggris, maka tentu saja komunikasi tersebut mampu berjalan dengan baik karena mereka sudah saling memahami bahasa yang digunakan, sudah saling sama-sama dipahami. Itulah disebut dengan aturan dalam berkomunikasi. Dan istilah tersebutlah yang menjadi dasar agar protokol jaringan ini bisa diterapkan. Dalam arti kata, protokol jaringan ini merupakan suatu aturan main atau bahasa bersama yang digunakan oleh perangkat dalam jaringan komputer untuk berkomunikasi satu sama lainnya. Jadi agar beberapa komputer walaupun berbeda brand, berbeda merek atau berbeda device mampu saling berkomunikasi, tetapi mereka mengimplementasikan satu aturan main yang mampu dipahami oleh bersama, maka tentu komunikasi tersebut mampu berjalan dengan baik. Protokol jaringan ini banyak sekali diimplementasikan baik di saat melakukan pemecahan paket data, pengiriman paket data, dan penyatuan kembali paket data atau proses enkapsulasi, proses pengiriman dan proses deenkapsulasi. Di sini banyak terjadi protokol-protokol yang saling bekerja sama sehingga data tersebut bisa dikirimkan dengan baik dari sumber ke tujuan. Ini merupakan beberapa protokol yang ada pada setiap layar, pada OSI layar. Di sini ada namanya protokol DNS, Domain Name System, yang mana protokol DNS ini berfungsi untuk merubah alamat IP menjadi nama domain, sehingga IP tersebut mampu dipahami oleh kita sebagai manusia atau user. Karena kalau komputer tersebut dia tidak mengenal alamat domain, dia hanya mengenal pengalamatan secara logik dan pengalamatan secara fisik atau MAC address dan IP address. Sementara kita sebagai manusia tentu kita ketika harus menghafal pengalamatan IP address, apakah itu IP address versi 4 atau IP address versi 6, tentu kita akan kewalahan. Misalnya IP Google 888.88.88, tentu kita akan kewalahan. Maka untuk mempermudah itu, maka diciptakanlah suatu protokol yang disebut dengan nama DNS, Domain Name System, yang mana merubah alamat IP menjadi alamat domain. Dan juga ada protokol, ada POP3, SMTP dan IMAP, yang mana ini protokol yang digunakan untuk aplikasi email. Ada juga protokol FTP, SFTP dan TFTP, yang mana protokol ini digunakan untuk transfer file. Dan untuk search engine atau untuk ketika kita mau browsing, ada protokol yang digunakan yaitu protokol HTTP. Dan untuk lapisan transportasi di sini ada protokolnya, protokol TCP dan protokol UDP. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, protokol ini sama-sama mengatur koneksi ya yang berada pada lapisan transportasi. Kalau TCP lebih mengutamakan dari komunikasinya, sementara UDP tidak. Sehingga karena TCP lebih mengutamakan komunikasi, maka dia memiliki waktu yang lebih lama dibandingkan dengan UDP. Dan pada lapisan internet lainnya ada juga protokol IP versi 4, IP versi 6, ada juga protokol NAT, Network Address Translation,
yang mana NAT ini merubah IP privat menjadi IP public. Dan juga ada protokol untuk router ya, ada OSPF, ada AGRP, dan ada BGP. Dan juga ada protokol ARP, protokol Ethernet, dan protokol WLAN. Dari pembahasan tersebut, maka ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh protokol pada suatu jaringan. Yang pertama mulai dari pengkodean pesan, dari pemformatan dan enkapsulasi pesan, dari ukuran pesan, pengaturan waktu pesan, dan opsi pengiriman pesan. Nah, hal inilah nanti yang akan kita coba bahas pada pertemuan kali ini. Persyaratan yang pertama yaitu pengkodean pesan. Seperti yang saya jelaskan di awal, agar komunikasi tersebut bisa berjalan dengan baik, maka bahasa yang digunakan oleh orang yang mau berkomunikasi tersebut haruslah sama-sama bisa dipahami ya. Ketika orang Indonesia berkomunikasi dengan orang Jepang, maka kalau orang Indonesia hanya bisa bahasa Indonesia, orang Jepang hanya bisa bahasa Jepang, tentu komunikasi sulit terjadi. Tetapi kalau mereka saling menyepakati kita menggunakan bahasa Inggris, maka tentu komunikasi tersebut bisa dipahami, mudah dipahami karena mereka menggunakan bahasa yang sama-sama dimengerti. Lalu persyaratan protokol yang berikutnya yaitu pemformatan dan enkapsulasi pesan, yang mana sebelumnya saya juga sudah pernah menjelaskan pada saat data dikirimkan itu ada namanya enkapsulasi dan ada namanya de-enkapsulasi. Dan di sini ada beberapa protokol yang berperan untuk melakukan enkapsulasi dan melakukan de-enkapsulasi, yang mana enkapsulasi tersebut dia ada pembungkusan header, frame, segmen, dan lain sebagainya, sehingga data tersebut ketika ditransmisikan ke media transmisi, data tersebut bisa dipahami oleh router yang melakukan yang melakukan routing ya, oleh router yang melakukan routing, sehingga router paham nanti mencarikan jalur yang terbaik dan data ini ditujukan kemana. Maka data protokol tersebut harus mampu melakukan pemformatan dan enkapsulasi pesan. Yang ketiga yaitu ukuran pesan ya. Persyaratan yang ketiga yaitu ukuran pesan. Jadi batasan ukuran dari frame antara sumber dengan penerima itu harus sama-sama disepakati. Mereka mampunya mengcover pada size berapa. Kalau terjadi perbedaan, misalnya ketika dari sumber frame data itu berbeda size-nya dengan frame data yang diterima di tujuan, maka data tersebut akan di-reject karena dianggap data tersebut bukan valid dari komputer yang menjadi tujuannya. Terus yang keempat ada namanya pengaturan waktu pesan. Dan di sini ada namanya flow control, proses pengolahan laju transmisi data. Yang kedua ada namanya response time out, protokol jaringan yang menentukan beberapa lama menunggu respon dan tindakan apa yang harus diambil jika batas waktu tersebut terjadi. Response time out ini biasanya terjadi ketika suatu komputer mengirimkan data ke komputer tujuan, maka mereka berdua harus saling menyepakati waktu tunggunya. Dalam arti kata, ketika data tersebut dikirimkan, berapa kira-kira waktu tunggu yang mereka sepakati. Kalau telah melewati waktu tunggu yang mereka sepakati, maka dianggap sama komputer tujuan, maka data tersebut tidak jadi sampai, sehingga mereka merequest kembali data tersebut. Atau dengan response time out ini, kalau banyaknya data yang dikirim dan setelah melewati waktu yang disepakati antara sumber dengan tujuan, maka si tujuan akan menganggap wah ini mungkin data terakhir yang dikirim oleh komputer sumber, barulah nanti komputer tujuan mengolah data tersebut sehingga bisa dibaca pada lapisan aplikasi. Lalu ada namanya access method ya, menentukan kapan waktu yang tepat untuk mengirim pesan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadinya tabrakan data atau kolisium data. Maka antara sumber dengan tujuan harus menyepakati kira-kira kapan saat untuk mengirim dan kapan saat untuk menerima pesan. Dan persyaratan yang kelima yaitu opsi pengiriman pesan. Di sini ada tiga jenis. Yang pertama ada disebut juga dengan unicast, multicast, dan broadcast ya. Yang mana yang unicast ini dari satu sumber ke satu tujuan. Nah, itu yang disebut dengan unicast, atau satu PC ke satu PC sumber ke satu PC tujuan. Sementara multicast ini dari
satu PC sumber ke beberapa PC tujuan yang teridentifikasi. Dalam arti kata di sini satu PC ke banyak PC atau ke beberapa PC yang teridentifikasi, sehingga data tersebut dikirimkan ya. Dan yang opsi yang ketiga yaitu disebut dengan broadcast. Broadcast ini adalah satu sumber ke banyak tujuan yang tidak diidentifikasi ketika kita nge-broadcast ini. Maka misalnya ketika komputer tujuan sumber menge-broadcast suatu data, maka dia akan mengirimkan ke seluruh komputer yang terhubung pada portnya ya. Dia tidak memikirkan yang menerima siapa, karena dia nge-broadcast keseluruhannya. Itulah opsi pengiriman pesan. Ada yang unicast, ada yang multicast, ada yang broadcast. Lalu ada beberapa fungsi penting dari protokol jaringan. Yang pertama yaitu protokol jaringan harus mampu menjamin pengiriman data yang handal. Di sini protokol jaringan memastikan bahwa data yang dikirimkan dari satu perangkat ke perangkat lain dalam jaringan komputer diterima dengan benar dan tidak rusak atau terdistorsi dalam prosesnya. Yang kedua yaitu mengatur aliran data. Di sini protokol jaringan dapat mengatur aliran data antara perangkat dalam jaringan sehingga memastikan bahwa tidak ada perangkat yang terlalu banyak memuat jaringan dan mengakibatkan penurunan kinerja. Yang ketiga yaitu menjamin keamanan. Protokol jaringan dapat memberikan tingkat keamanan yang dibutuhkan untuk mengirimkan data melalui jaringan komputer dengan aman, termasuk keamanan data, autentikasi dan enkripsi data tersebut. Terus yang keempat, meningkatkan efisiensi. Di sini protokol jaringan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengiriman data, terus penggunaan jaringan dengan mengatur cara data dikirimkan, cara data diterima, dan di antara perangkat dalam jaringan. Terus yang kelima, memungkinkan interoperabilitas, yang mana di sini protokol jaringan memungkinkan perangkat dari berbagai produsen yang berbeda merek atau berbeda brand dengan spesifikasi yang berbeda-beda dapat saling terhubung dan berkomunikasi dalam jaringan yang sama. Dan pada gambar ini juga terdapat beberapa protokol yang ada pada setiap layar pada satu jaringan. Di sini ada TCP, ada UDP, ada IPv4, ada juga HTTP ya, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah beberapa contoh protokol yang terjadi yang ada pada saat satu pengiriman data. Misalnya di sini ketika data tersebut mau dikirimkan dari host ke server, maka di sini ada beberapa protokol yang saling bekerja sama agar data tersebut bisa tersampaikan. Yang pertama ada namanya protokol HTTP yang digunakan untuk data tersebut dibuka menggunakan apa. Kalau dia menggunakan HTTP maka dia menggunakan search engine atau browser. Terus untuk komunikasinya dia menggunakan TCP ya, agar terjadinya pengiriman data yang handal. Terus ada menggunakan IP untuk pengalamatan data sehingga router memahami nanti data ini dikirimkan dari mana dan tujuannya ke mana. Lalu ada akses jaringannya menggunakan Ethernet. Maka ketika terjadi satu pengiriman data aja ada beberapa protokol yang saling bekerja sama sehingga data tersebut bisa terkirimkan. Dan ini merupakan beberapa protokol ya yang ada pada model OSI ataupun model TCP/IP. Di sini ada protokol Telnet, FTP, SMTP, DNS ya, DHCP dan SNMP ya. DHCP ini digunakan untuk memberikan IP secara otomatis ya. Di sini ada pada lapisan transport ada protokol TCP, ada protokol UDP, pada lapisan network ada protokol ICMP, IGMP dan ERP, dan pada data link atau physical layer ada protokol Ethernet, token ring, firm relay dan ATM. Mungkin itu aja yang Bapak saya sampaikan pada kali ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.